saudara, mari kita teduh di dalam hadirat Tuhan. Saya merasakan rohnya kuat di tengah-tengah kita. Rasakanlah, dia hadir di tengah-tengah kita. Kalau engkau yang sedang bersedih, rasakanlah penghiburan Tuhan. Kalau ada kesesakan, saat ini juga rasakanlah Tuhan mengangkat kesesakan. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Jesus. Haleluya. Betapa aku haus karena Engkau. Betapa aku lapar karena Engkau. Oh Jesus. Betapa aku haus akan Engkau. Betapa aku rindukan hadirat-Mu Tuhan. Hanya Kau yang ku cari, hanya Engkau Tuhan. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau saja. Oh, hanya Engkau Tuhan. Kami haus dan lapar akan-Mu, hanya Engkau saja. Tiada yang lain, Yesus. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau. Tiada yang lain, hanya Engkau. Oh, ya, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau. Kau yang layak, layak, layak. Anak domba layak, anak domba layak, 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 layak. Anak domba layak, 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 layak. Engkau layak. Yes Lord. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Atas segala raja, nama-Mu besar. Angkat tanganmu, katakan layak. Oh, layak, ya, dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Nama-Mu besar, terpuji.
katakan dengan lebih sungguh-sungguh, oh layak, layak ya dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Atas segala raja, namamu besar, namamu besar, namamu besar, namamu besar, namamu besar, selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Teguhkan kehadiran-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang berdosa diselamatkan. Tinggikanlah nama-Mu di tengah-tengah kami. Roh Kudus, mari bantu kami masuk lebih dalam lagi dalam kebenaran firman. Kami semakin cinta akan Tuhan. Setelah ibadah ini, kami semakin menyerahkan hidup kami, bersandar penuh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, kendalikan kami semua, supaya kami menerima semua yang daripada Tuhan. Darah anak domba menyucikan kami, menguduskan kami, sehingga kami layak menerima yang kudus, yang suci yang daripada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Berdoa sama-sama kita katakan. Baik, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Baik, silahkan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya, salam kenal. Sebagian sudah tahu, apalagi yang di samping saya ini. Berikut istrinya. Kalau istrinya sudah sejak SMP kali ya. Ya, saya percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita, sesuatu yang besar terjadi. Yang tak pernah kita pikir, itu akan kita terima. Tuhan janji seperti itu. Saya kok memberanikan diri ya, menyampaikan. Saya nggak tahu apakah ini dari Tuhan atau tidak. Tapi yang pasti saya harus sampaikan apa yang ada dalam pikiran saya ketika saya menyembah. Tuhan akan memfasilitasi jemaat di tempat ini dengan hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak pernah terfikir sebelumnya. Kita akan dibuat terkagum dan terheran akan pekerjaan Tuhan, sehingga orang akan mengatakan itu bukan pekerjaan manusia, tapi itu pekerjaan Tuhan. Terjadilah di tengah-tengah jemaat GKKD Lembang dalam nama Yesus Kristus. Terjadilah. Baik. Ya, terima kasih Ibu Pendeta. Sekarang udah bisa ngomong Ibu Pendeta ya. Sebetulnya udah Ibu Penatua gitu lah. Nah, kualitasnya tidak diragukan lagi, udah Penatua karena Ibu ini jauh senior saya. Wah, berapa lapis di atas lagi gitu lah gitu ya. Jadi kalau juniornya aja bisa jadi pendeta, ini udah jauh di atas sebetulnya gitu ya. Hari ini saya diminta untuk menyampaikan satu kehormatan Ibu, untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Saya berani menyampaikan bahwa saya menyampaikan isi hati Tuhan di tengah-tengah kita. Saya berharap supaya Roh Kudus mengendalikan lidah saya, supaya semua yang keluar itu berasal daripada Tuhan. Jadi ini bicara tentang persekutuan dengan Bapa. Coba ini gak gampang saya cari gambar ini. Coba dikasih tepuk tangan tentu.
Jadi saya coba cari apa ya persekutuan dan Bapa itu ya, gitu loh. Karena kata-kata ini kan sudah sering kita dengarkan ya, persekutuan dan sering kan, bukan hal baru. Tapi saya berdoa supaya hari ini ada pewahyuan yang baru tentang bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu itu bukan bicara tentang event, bukan bicara tentang acara, bukan bicara tentang gereja, bukan bicara tentang aktivitas. Bersekutu itu bicara tentang sesuatu yang tidak terlihat dengan mata kita dan tidak terdengar dengan telinga kita. Bersekutu itu bicara tentang sikap hati. Jadi ada orang mungkin saja terlihat seperti jauh tapi sebetulnya dekat. Atau sebaliknya, sepertinya secara fisik dia dekat tapi sebetulnya jauh. Itu satu peneguhan tentang apa namanya bersekutu. Bersekutu itu kelompok, ada satu kata dasar dan ada sisipan atau ada imbuhan di situ. Bersekutu itu asal katanya apa? Kutu. Bersekutu itu asal katanya apa? Sekutu. Sekutu itu bicara tentang menjadi satu. Coba bilang menjadi satu. Jadi kalau menjadi satu, ini bicara tentang yang tadinya lebih dari satu, itu karena banyak hal, atau karena satu keputusan, dia memilih untuk menjadi satu. Sama seperti, gak tahu jauh lah, di dalam organisasi, atau di dalam rumah, itu beda pikiran, pasti beda lah. Makanya, kalau saya suka bicara sama istri saya, kalau lagi pas ada arguing, terus kayak gini-gini ya. Karena kan di rumah suka ada arguing ya, betul gak? Di rumah suka ada argumen. Sini Bapak Ibu angkat tangannya yang suka berargumentasi dengan orang-orang di rumah. Enggak pernah. Mari kita berdoa dan kita akhiri. Kan kalau beda pemikiran itu hal yang biasa. Gitu loh. Nah itu yang dikatakan di Alkitab tentang besi menajamkan besi, manusia menajamkan samanya. Bagaimana cara menajamkannya? Itu tentang perbedaan. Jadi jangan alergi dengan perbedaan. Senggol kiri kanan, jangan alergi. Kalau alergi harus ke dokter berarti ya. Kalau alergi harus kemana? Ke dokter, berarti sakit. Betul nggak? Orang-orang yang alergi, dia harus datang ke orang yang bisa menyembuhkan alerginya. Betul nggak? Nah, gitu. Coba kasih senyum yang baik dulu buat saya. Oke, sebelum ke sini, saya teringat ayat firman Tuhan sebelum kita masuk slide selanjutnya. Di Yesaya 48, ayat 18-19. Saya ingin kita semua membaca firman ini dengan suara yang kuat dan hati yang rindu firman ini terjadi dalam hidup kita. Yesaya 48, ayat yang ke... Kacamata saya sudah plus. Mungkin sebagian saudara juga sudah plus. Atau mungkin sudah lewat plus akhirnya kembali normal. Saking sudah tuanya kan kadang-kadang begitu ya. Thank you. Ya. Karena kalau enggak ini hurufnya jadi dua semuanya. Nah dikumpulin jadi satu. Nah, oke. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang semangat baca firman ini katakan asik. Oke. Yesaya 48 ayat 18 sampai 19. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Katakan amin. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tak pernah berhenti. Katakan amin. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Katakan haleluya. Sekali lagi ayat 18. 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah. Katakan haleluya. Nah ada syaratnya, memang kita semua pengen damai. Orang itu pengen damai, orang itu pengen merasakan sukacita yang tidak pernah berhenti. Cuma Alkitab katakan sekiranya engkau memperhatikan, sekiranya engkau pay attention, sekiranya engkau betul-betul menghitung dan mengandalkan firman Tuhan di dalam hidupmu. Lebih daripada mengandalkan kekuatanmu sendiri, entah kekuatan finansial, entah kekuatan tubuh dan sebagainya. Sekiranya engkau memperhatikan perintahku,
Mungkin kondisi tubuhmu agak nggak bagus, mungkin kondisi keuanganmu nggak bagus, mungkin kondisi perkebunanmu nggak bagus, tapi sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, Alkitab katakan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai, Jadi kitab Hagai bilang begini, jadi sekalipun kambing terhalau dari kurungan, sekalipun pohon anggur dan ara semuanya buahnya mengecewakan. Lihat, semuanya mungkin saja terjadi. Tapi ketika kita mengandalkan firman Tuhan, ketika kita mencenderungkan hati kita kepada firman Tuhan, kita nggak terganggu. Katakan tidak terganggu. Karena semuanya itu mungkin saja terjadi. Alkitab mengatakan, tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar, supaya aku memperhatikan, supaya aku memperhitungkan firman Tuhan. Lewat apa? Kadang-kadang Tuhan izinkan tertindas itu, lewat tertindas, orang itu sering justru berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Tindas yang kita maksud bisa berbeda-beda. Untuk yang youth beda, untuk yang masih bekerja beda, untuk yang sudah pensiun beda. Karena setiap fase pasti punya tindasannya masing-masing. Punya persoalan masing-masing. Tapi ketika kita menghadapi itu, percayalah Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Lengkap. Jadi ketika ada masalah, jangan susah. Ada juga jalan keluarnya. Saya bersyukur Tuhan izinkan kita semua di tempat ini. Saya percaya ketika tadi dibagikan, dikasih kesempatan untuk bagi berkat, mungkin masih malu-malu. Kalau kami sudah mulai mau buat di youth di Bandung itu, jadi setiap minggu itu ditunjuk orangnya. Jadi direncanakan. Oh ya. Wow. Jangan gitulah, mungkin karena ada kita gitu lah. Biasanya banyak. Atau mungkin setelah ini boleh bagi berkat. Baik, kita masuk ke bahannya. Di Bandung baru mau. Di Bandung tidak ada kesempatan untuk bagi berkat. Tidak diberikan kesempatan itu. Jadi mulai November itu akan kita beri kesempatan. Karena berkat Tuhan kan luar biasa dalam hidup kita ya. Kita bisa bernafas, kita bisa beraktivitas. Bukankah itu karena kebaikan Tuhan? Share it. Oke, next slide. Nah ini dia, kebenaran yang memerdekakan. Hari ini kita bicara tentang persekutuan dan Bapa. Persekutuan dan Bapa itu dimulai dari seberapa trust, seberapa kita percaya terhadap orang yang mau kita buat menjadi sekutu kita. Sekarang heboh antara Israel dengan beberapa negara yang dianggap menjadi persoalan dalam negeri Israel. Tapi Israel tidak takut, tidak gentar seperti biasa-biasanya. Dia tidak takut karena dia mempercayai siapa sekutunya. Oke, dapatkan info-info itu ya? Gitu lah. Bukan hanya sekedar info terupdate tentang Presiden Prabowo yang dilantik. Gitu ya. Oke, nanti ya. 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dan anaknya Yesus Kristus. Baik, ternyata Alkitab katakan bahwa persekutuan kita dengan Bapa itu dimulai dari apa? Dimulai dari ada sesuatu yang kita dengar. Masih ingat Roma 10:17 mengatakan bahwa iman timbul karena pendengaran. Jadi karena kita dapatkan informasi tentang Tuhan, kita mulai muncul percaya kita kepada Tuhan. Kita mempercayai Dia, bukan karena untuk kondisi yang baik mungkin gak terlalu sulit orang mempercayai Tuhan. Gak terlalu sulit. Tapi ketika situasi yang gak baik, ketika ada masalah kesehatan, ketika ada masalah ekonomi, ketika ada masalah pelayanan, ketika ada masalah kasih persaudaraan, di situ muncul persoalan-persoalannya. Betul ya? Oke. Firman Tuhan katakan, kami beritakan. Ketika diberitakan supaya apa? Supaya ada persekutuan di situ. Berarti kita harus dapat firman Tuhan dulu. Nah seringkali kita sudah dapat firman Tuhan, tetapi kita sulit untuk mempercayai itu. Nanti akan saya tunjukkan dan akan saya kasih contoh. Ya, ini akan saya skip dengan cepat. Yohanes 8 ayat yang 32, ayat 31-32. Mari kita baca sama. 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya,
Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan merdekakan kamu. Baik. Saudara, ketika kita bilang kita bersekutu dengan Bapa, sudah dipastikan itu satu paket kita bersekutu dengan firman. Yang percaya katakan amin. Tidak mungkin kita mengatakan kita bersekutu dengan Tuhan at the same time, pada saat bersamaan kita jauh dari firman. Tidak mungkin. Itulah sebabnya saya memastikan orang-orang bersama dengan saya itu harus hatam kitab suci. Saya mau tanya ya, kita tes case ya. Di sini yang sudah sekali dari Kejadian sampai Wahyu. Saya ulangi, Kejadian sampai Wahyu, bukan Kejadian dan Wahyu. Oke, jangan dirangkum. Yang sudah satu kali dari Kejadian sampai Wahyu, lambaikan tangannya. Oh, yang nggak angkat tangan mungkin udah 2 kali. Kan saya begitu aja kan katanya. Husnuzon. Nah, berbaik sangka katanya begitu ya. Nah. Yang sudah 2 kali Kejadian sampai Wahyu, angkat tangannya. Oh, mungkin 3 kali yang lain. Ya, mungkin. Yang sudah 3 kali. Oh kan, betul kan? Ada yang naik, oh betul. Yang sudah 4 kali. Oh, yang sudah 5 kali. 6 kali. 7 kali. 8 kali. 9 kali. Oh keren, yang gak angkat tangan ini mungkin 10 kali. Hanya Tuhan yang tahu ya. Kita bilang kita bersekutu dengan Tuhan. Jadi gini, tidak bisa dipisahkan antara seseorang dengan kata-katanya. Saya ini gak akan pernah dipisahkan dengan kata-kata saya. Bernard ya kata-katanya. Bernard ya postingannya. Satu paket itu. Jadi kalau kita bilang kita mencintai Tuhan, saat yang bersamaan kita tuh rindu dengan firman-Nya. Saat yang bersamaan kita juga rindu bersekutu di dalam pujian dan penyembahan. Itu satu paket. Itu satu paket. Enggak ada yang dibilang bahwa ketika dia rindu Tuhan, dia enggak suka menyembah, dia enggak suka memuji, dia enggak suka firman. Enggak bisa. Satu paket itu. Itulah sebabnya orang yang rindu bersekutu, dia selalu menyiapkan waktunya. Ini satu hal yang logis. Ketika saya ingin mengenal seseorang, saya harus investasikan waktu saya. Mengenal, kadang-kadang menginvestasikan waktu itu artinya gini, dalam waktu yang hektik, waduh padat kita semua kan ya. Waduh padat banget kegiatan ini itu kadang-kadang Tuhan kalau boleh waktu itu sehari jangan 24 jam, kalau boleh tambah 36 jam. Sangkin, waduh kok udah cepet lagi ya, kok udah selesai lagi hari ini. Di tengah-tengah kesibukan itu kita harus menginvestasikan waktu kita. Kita harus mendedikasikan waktu kita harus memberikan waktu kita. Itulah sebabnya untuk yang di youth yang di GKKDBP di Bandung, saya memutuskan bahwa ada waktu berdoa setiap hari, setiap pagi, setengah jam minimal. Gitu kita Zoom. Sekarang sudah, kemarin ada yang menghitung, saya nggak pernah menghitung waktunya, tapi kemarin waktu pas ada Zoom, ada satu orang yang bilang, ini kita sudah 146 hari berdoa. Sudah beberapa bulan lah gitu. Tapi kita nggak boring. Gimana mungkin kita boring? Saudara, kalau kita boring di gereja yang hanya 2 jam, di surga kita berapa lama? Apa nggak menderita kita di surga? Iya dong. Logikanya begitu dong. Di gereja kalau ada yang bosan, cuma 2 jam. Udah geser sedikit gitu kan. Udah nggak enak gitu posisinya. Gimana kalau di surga? Stres saudara di surga. Makanya kita katakan latihlah dirimu beribadah. Kita harus dorong diri kita setiap hari. Bukan hanya setiap minggu. Kita urut lagi ya, bukan setiap hari lagi. Tapi setiap menit, setiap saat. Nyanyinya enak ya. Ku terhubung denganmu. Enak nyanyinya, romantis banget. Kan kalau nyanyi lagi ini romantis banget ya. Tapi apakah romantisnya cuma di gereja aja? Begitu keluar dari gereja, aku gak kenal orang ini. Persembahan kita menjadi persembahan yang asing di hadapan Tuhan. Orang ini kok datangnya cuma seminggu sekali di hadapanku ya, katanya. Aku gak mau yang hanya pada saat ibadah, aku mau daily. Aku mau setiap hari. Kamu akan mengetahui kebenaran. Nah, hari ini kita akan tahu kebenaran tentang itu ya. Tentang Tuhan yang ingin bersama-sama dengan kita. For better or worse. Nanti akan saya sampaikan. Baru-baru ini saya ketemu dengan seorang yang dia terpuruk. Ya berdosa lah gitu ya. Dia
menjadi seperti seorang yang tidak layak. Saya sampaikan bahwa justru Tuhan mati buat itu. Jangan di antara kita menjadi orang yang merasa tak layak. Itu suara dari dasar neraka itu. Justru karena kita terburuk, justru karena kita berdosa, dia datang untuk kita. Yang percaya katakan amin. Next slide. Ini dia. Ini sudah sering kita dengar. Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Oke. Saya akan bacakan bagi kita. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Yang percaya katakan amin. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba, katakan sudah tiba. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi yang penting, yang pertama yang harus dimulai tadi mengenai persekutuan adalah kita harus mengenal, kita harus tahu dulu siapa yang kita sembah. Jadi ketika saya sampaikan tadi tentang ada orang ketika dia jatuh dalam dosa, dia merasa seperti jauh gitu dari Tuhan. Mari kita rujuk kembali ketika awal-awal di dalam kitab Kejadian. Ketika manusia jatuh dalam dosa, bukankah Tuhan menghampiri, bukankah Tuhan datang? Siapa yang sepertinya membuat jarak? Justru manusia. Betul gak? Siapa yang gak pede? Justru manusia. Kita harus mengenal. Supaya seringkali begini. Seolah-olah Tuhan itu menjauh mendekat. Tuhan itu tidak pernah menjauh. Saya sampaikan, saya beranikan diri mengatakan Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Bukankah kasihnya itu everlasting love? Dia tidak pernah bertambah, dia tidak pernah berkurang. Ketika dia bilang, Bernard, I love you. I care about you. I care about. Saya begitu memperhatikan dirimu. Saya memberikan diriku kepadamu. Jadi ketika engkau masih berdosa, jadi ketika engkau belum melayani, ketika engkau belum mengerti apa itu penyembahan, aku tuh udah mati buat kamu gitu loh. Yang gak boleh itu bertekun dalam dosa. Tapi kalau kita tergelincir jatuh karena kesalahan yang tidak kita rencanakan, bukankah Tuhan menunjukkan? Konteks kami mengenal siapa yang kami sembah itu salah satunya. Mengenal pribadi Allah yang penuh kasih. Tapi jangan lupa tambahin lagi yang selanjutnya. Allah yang juga cemburu ketika ada satu orang yang mengkhianati dia atau menduakan dia. Makanya jangan pernah nyanyi lagu Mardua Kolong. Nanti kalau orang-orang yang ngerti aja ya, yang nggak ngerti nggak usah. Karena ada lagunya ya, enak didengar tapi liriknya nggak bagus. Ya. Katanya itu bisa tentang itulah ya nanti kita jelaskan satu sesi lagi tentang itu. Next slide, please. Nah. Jadi cara yang paling efektif untuk bertemu dengan Bapa, yang pertama tutuplah pintu, katakan tutuplah pintu. Nah jadi kenapa muncul ini, kita belajar pelan-pelan ya, supaya kita dalam mengenal. Ini ayat ini bukan alat baru, tapi biar kita semakin dalam mengenal firman ini. Ayat 6, Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu akan melihat yang tersembunyi dan akan membalasnya kepadamu. Jadi apa maksudnya tutup pintu? Bukankah seringkali ketika kita mau bersekutu dengan Tuhan, bahkan ketika di dalam gereja, kita susah bertemu dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita gak menutup hal-hal yang lain. Pikiran-pikiran lain kan coba menerobos masuk kan. Aduh, tadi lampu udah dimatiin belum? Jemuran gimana? Ya, aduh tadi lupa nyuci, nanti bau siang-siang nih. Ini ngeganggu terus, betul gak? Siapa yang pernah mengalami itu? Itu ngeganggu gitu loh. Alkitab katakan apa sih maksud Tuhan? Masuklah ke kamar dan tutuplah pintu, artinya apa? Kita tuh mendorong semua yang lain keluar selain hanya Tuhan di dalam kita. Cucian kau di luar. Masalah-masalah keuangan kau di luar. Itu maksudnya menutup pintu itu. Artinya menutup pintu,
Jadi bukan hanya sekedar keluar, tapi tutup. Jangan ada kesempatan dia masuk lagi. Itu maksudnya. Tapi ketika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Katakanlah tutuplah pintu. Termasuk sebelum gereja kan ada konflik-konflik juga di rumah kan. Nyari kunci aja konflik. Kunci, nih mana kunci. Gitu ya kan. Ada aja yang membuat persekutuan kita dengan Tuhan jadi terdistract gitu loh. Terganggu. Tuhan ingin supaya di dalam diri kita, di dalam pikiran kita tidak ada yang lain. Bukankah dia Allah pencemburu? Bahkan termasuk sesuatu yang Tuhan sudah karuniakan. Bukankah blessing atau berkat Tuhan itu harusnya tidak mengganggu kita. Tapi seringkali berkat-berkat itu malah mengganggu kita. Gitu loh. Tuhan ingin, Tuhan mau, hanya dia. Aku gak mau yang lain di dalam pikiranmu Bernard. Aku hanya mau aku. Tidak ada yang lain. Itulah sebabnya ketika di dalam mobil pun saya bisa seperti kayak orang dimarahin ketika saya menyembah Tuhan. Ketika saya dilawat Tuhan. Atau pernah gitu, waktu pas di motor, waktu pas di mobil, tiba-tiba disamber Roh Kudus gitu. Terus tiba-tiba diingatkan satu hal. Terus air mata berlinang begitu. Seperti orang lagi pergi ditagih utang. Gak mampu bayar. Atau apa persoalan apa dalam hidup kita. Kan banyak hal yang membuat kita bisa menangis, betul gak? Saya sudah menentukan dalam hidup saya dulu. Saya dulu tuh betul-betul gak mau meneteskan air mata karena masalah. Mungkin dididiknya begitu saya. Tapi sekarang begitu dilawat Tuhan, air mata saya, itulah sebabnya kemana-mana saya selalu siapin ini. Karena saya gak tahu tiba-tiba Tuhan melawat saya. Tapi minimal saya gak mau memberhentikan lawatan itu hanya gara-gara sibuk. Aduh nanti gimana ya? Gitu. Ngelapnya juga bukannya begini. Maka maaf ibu-ibu. Makanya carinya yang anti air. Supaya jangan seperti ketika dilawat Tuhan engkau kayak orang bengep gitu loh. Jadi intinya gini, semua apapun itu jangan menghalangi kita di dalam hadirat Tuhan. Bersekutu itu maksudnya. Aksesoris kita pun tidak boleh ada yang menghalangi Tuhan. Gitu. Apapun itu aksesorisnya. Kalau mau menari kan harus semua. Aksesoris jangan kebanyakan, jadi ribut nanti gitu loh. Ya betul itu. Ya kan? Kalau di sebelah sana ribut sendiri misalnya gitu ya. Ya karena dia rame aksesorisnya. Oke. Katakanlah tutuplah pintu. Saya berdoa supaya Roh Kudus menolong kita. Mengerti tentang semua yang mengganggu. Saya tidak bisa mendeskripsikan apa saja. Jadi masing-masing kita bisa beda-beda. Yang mengganggu kita bisa beda-beda. Tapi ketika itu membuat engkau menjauh dari hadirat Tuhan, pastikan itu keluar jauh. Tenang, nanti ku pikirin. Tapi sekarang waktunya untuk aku menyembah Tuhan. Nanti ku kerjain itu. Nanti ku urus itu. Tapi ini waktunya menyembah Tuhan. Kita harus pastikan begitu. Kadang-kadang ada yang mau menerobos kan. Kalau dia kasih nyembah, muncul pikiran itu. Ada aja yang mau ganggu kita. Tapi kita harus bilang, sabar, ku pikirin. Antri. Saya melakukan itu soalnya. Sabar, ku pikirin. Jangan ganggu, ini waktuku dengan Tuhanku. Bahkan sampai almarhum ibu saya mengerti jam-jam doa saya. Dia gak akan ganggu saya. Kenapa? Nanti kalau udah jamnya, orang-orang yang gak mengerti seperti ibu saya mengerti, mulai komplain. Kenapa sih Bernard lama di kamar? Kalau ibu saya gak akan ganggu, dia ngintip saya. Dia lihat saya sedih berdoa. Dan dia tahu jam-jam doa saya. Dia gak ganggu saya. Nanti dia akan kerjain itu. Dan memang harus begitu, komit. Begitu selesai, saya akan bantu. Saya akan kerjakan apa yang bisa saya kerjakan sebagai seorang anak. Saya tidak seganas Benny Hinn memang. Saudara kalau cerita tentang Benny Hinn itu menjadi salah satu teladan dalam hidup saya. Bahkan dalam pelayanan saya dia menjadi satu seperti sosok yang menjadi inspirasi ya dalam hidup saya. Jadi ketika di dalam kamar dia berdoa terus ada yang ganggu dia usir bahkan tuh orang tuanya. Saya nggak gitu loh. Keluar. Dia betul-betul nggak mau ada yang diganggu. Begitu berharganya antara dia dengan Tuhan. Dan dia sudah mengalami, dia orang yang gagap, dia nggak bisa bicara. Lancar, tapi oleh karena hadirat Tuhan, oleh karena diubahkan Tuhan, dia menjadi orang yang nggak ada gagap-gagapnya. Itu bukti bahwa karena pekerjaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau sedang berdoa itu, jangan
Kalau di sini kan luar biasa ya. Di sini masuk kamar, tapi jangan di medsos katanya. Nah, kadang-kadang itu juga jadi persoalan. Bukan medsosnya yang jadi masalah, tapi apakah itu yang menjadi kecondongan hati kita. Seringkali kecondongan hati ini harusnya ke Tuhan mulai terarah kepada yang lain. Nggak ada yang salah dengan, nanti saya sampaikan kalau di youth. Di youth itu kan masalahnya di game, di youth itu di masalahnya itu di sosmed dan sebagainya. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi ketika kecintaan akan Tuhan, kecenderungan akan Tuhan tertutup oleh yang lain-lain, itu yang jadi masalah. Katakan Tuhan tolong saya. Next slide. Ya, persekutuan dengan Bapa yang mengubah hidup. Kita baca sama-sama 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6 sampai 7. Yang haus katakan amin. 2, 3. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala yang percaya katakan amin. Nah, jadi nggak mungkin kalau ada orang mengatakan dia mempunyai keintiman dengan Tuhan, saat yang bersamaan dia berantem terus, nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu jauh panggang dari api. Nggak mungkin. Coba bilang, nggak mungkin. Nggak mungkin bahasa Sundanya apa? Itu bisa. Daripada kita mikir-mikir searching gitu, pokoknya tidak bisa lah, gitu. Mual bisa lah, mual kenging, gitu. Alkitab katakan gini, pokoknya orang yang hidup dalam terang, orang-orang yang mempunyai persekutuan dengan Bapa, itu pasti tuh. Jadi ketika dia mempunyai persekutuan dengan Bapa, saat bersamaan, Alkitab katakan, dia memperoleh persekutuan dengan yang lainnya. Jadi nggak ribut, beda boleh, gitu loh. Jadi, nah memang dalam hal ini banyak orang yang harus belajar juga dengan kiri kanannya, belajar dengan kalau kami PA tentang pasangan suami istri, kan kita ada PA masalah temperamen ya. Sampai kapan ya suami istri itu menjadi sparring partner ya? Pernah berpikir nggak? Udah puluhan tahun tapi masih ada konflik. Sampai kapan? Sampai maut misalkan. Betul sekali Bu. Jadi sabar ya Bu. Aduh. Kan udah saling mengenal sebetulnya kan. Tapi kok ada aja potensi-potensi itu, betul gak? Ada aja. Dan begitu juga di dalam pelayanan. Udah puluhan tahun bersama-sama tapi ada aja. Betul gak? Kenapa? Ya karena supaya firmannya digenapi. Besi menajamkan manusia, manusia menajamkan sesamanya. Semakin tajam. Jemaat GKKD Lembang semakin tajam. Tuhan akan buat semakin tajam. Gitu loh. Nah tapi ingat, Alkitab katakan bahwa ketika orang dalam terang, saat yang bersamaan dia mempunyai persekutuan. Saat yang bersamaan dia semakin suci. Setiap hari disucikan. Sampai kapan kita disucikan? Sampai mati. Pikiran kita disucikan. Mungkin kita nggak ngomong, tapi kita mikir. Mungkin. Ya Sofinya nanti dulu lah Sofinya. Mungkin. Oke, yang belum check out silahkan check out. Jadi saudara, Alkitab katakan bahwa ketika kita mengalami persekutuan dengan Tuhan, kita disucikan. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa ketika kita masuk ke dalam ruang kudus Tuhan, nggak ada orang yang bisa masuk selain daripada orang yang bersih hatinya dan suci tangannya. Tangannya bersih, hatinya suci. Bagaimana hal seperti itu terjadi? Bukankah apa yang terjadi dalam perjanjian lama itu merupakan gambaran dari terjadi dalam perjanjian baru? Dalam perjanjian lama sebelum orang masuk dalam bait suci, dia melakukan mencuci dulu tangannya dan membasuh kakinya. Itu ada bejana pembasuhan tuh. Begitu orang mau masuk ke dalam bait suci. Bukankah itu yang harus kita lakukan? Daily activity kita. Kita harus put blood of Jesus daily. Kita harus menggunakan darahnya setiap hari. Suci, disucikan setiap hari. Supaya ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, nggak ada lagi kok susah ya masuk, nggak ada lagi. Itu udah lama itu. Dulu mungkin puluhan tahun yang lalu lah saya mengalami itu. Sekarang saya tidak mengalami. Kenapa? Saya tahu. Sampai sekarang saya masih belajar tentang menjaga hati itu. Jadi mana-mana yang merusak
Mana-mana rubah-rubah kecil yang merusak kebun anggur itu saya sentil rubah-rubah itu. Usirlah rubah-rubah itu dalam hidup kita. Karena masing-masing mungkin ada rubah-rubah itu. Usir keluar, jangan masuk. Jangan masuk kau rubah dalam nama Yesus Kristus. Dan rubahnya bisa macam-macam. Bela terang itu ada dalam diri kita. Next slide. Saya masuk ke ini yang saya masih contoh. Ketika saya berdoa Tuhan, apalah ya tentang persekutuan nih. Terus Tuhan bilang, Bernard, ajarkan umatku GKD Lembang tentang ini. Tentang persekutuan yang palsu dan persekutuan yang hakiki, yang benar yang Tuhan mau. Dari kejadian, kita tahu tentang perumpamaan ini kan. Perumpamaan anak yang sulung dan anak yang bungsu ini kan. Orang banyak mengenal tentang sebetulnya yang terhilang adalah anak yang bungsu. Ada hamba Tuhan lagi mengatakan sebetulnya yang terhilang itu anak yang sulung. Tapi saya diwahyukan lagi sebetulnya dua-duanya sempat terhilang. Kenapa? Tapi yang tragis itu yang sulung sebetulnya. Tragis. Saya akan kasih contoh ya. Lihat ini gambarnya. Ini gak gampang cari gambar. Coba kasih tepuk tangan dulu. Jadi ini sengaja saya buat visualisasi begini. Nanti kita baca firmannya dalam Lukas ya. Next slide. Nah ini sama. Jadi ketika si bungsu ini datang, bapaknya itu meluk. Bapaknya itu begitu welcome. Nggak ada apa ya, nggak ada jijik-jijiknya. Ingat bahwa dia orang yang sudah tidak punya apa-apa dan sempat menjadi penjaga babi. Siapa yang pernah tahu peternakan babi? Angkat tangannya. Pernah tahu ya? Pernah memasuki lingkungan peternak babi? Wanginya piye? Mambune piye? Asih toh? Enggak menyenangkan kan? Pernah nggak melihat atau bertemu dengan orang yang ada di dalam satu pekerjaan dan ketika dia keluar karena memang pekerjaan yang dia gumuli itu yang dia geluti itu memang smell atau yang membawa bau, kemanapun itu bau gitu loh. Begitu juga si ini. Alkitab katakan sudah habis semua. Habis semua. Inilah yang tinggal inilah yang dipakai. Enggak ada semua. Enggak ada lagi. Tapi bapaknya enggak lagi melihat itu sebagai sesuatu yang bau. Dipeluk. Saya berdoa supaya terus menolong kita. Tapi lihat apa yang terjadi dengan si sulung. Alkitab mencatat ketika ada ribut rame-rame, biasalah ya, ada kendurian, ya, ada hajatan, karena menjambut orang yang hilang dan balik, kan ada hajatan ya. Saya pakai bahasa yang gampang dimengerti. Ada pesta, ada hajatan. Ada orang yang gak suka. Saya berpikir begini, apa yang dipikiran si sulung ini? Berarti selama ini dia itu gak pernah berpikir tentang adiknya itu kan. Dia tidak pernah merasa kehilangan itu. Dan di gereja itu ada orang-orang yang seperti itu. Seharusnya ketika orang tidak datang lagi gereja, harusnya itu menjadi beban buat kita rame-rame. Yang percaya katakan amin. Tapi ternyata ada orang-orang, itu kan tugasnya ibu pendeta. Itu kan urusan bapak ini. Kan seolah-olah jadi begitu kan. Nanti kita lihat firmannya. Oke, next. Ini dia. Lukas 15 ayat 11 sampai 31. Saya akan coba kupas sedikit-sedikit ya. Ini bicara tentang perumpamaan ini. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepadanya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Sampai sini aja nih anak udah kurang ajar. Kalau bapak dan ibu pernah tahu ada orang yang minta warisan kepada orang tuanya yang masih hidup, kira-kira gimana orang itu? Ngarepin gua mati ya? Kan gitu kan? Rata-rata warisan diberikan ketika dia sudah meninggal. Betul gak? Dan cara mintanya itu gak pakai tolong. Betul gak? Ini kayak, kasih memang ini hak gua kok. Kayak nantang begitu. Ya. Saya berdoa supaya kita bisa melihat sisi yang ekstrim dari seorang yang bungsu ini. Supaya kita bisa memahami tanda kutip. Memahami tapi tidak menyetujui apa yang dipikirkan oleh si sulung. Kenapa si sulung ini menjadi geram? Ya karena kelakuan adiknya ini. Si Nur Setunjung. Itu kan. Punten gitu ya. Kan kalau orang udah ngambek kan gitu kan. Dan si sulung ini begitu. Apa sih orang ini?
Nanti dia akan beberin dosa-dosanya si bungsu. Dia seolah-olah menyimpan dosanya si bungsu. Lihat nanti. Ya. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu. Dan hebatnya bapaknya ini gak marah loh. Keren banget bapak ini. Ini perumpamaan ini dikasih itu untuk menunjukkan kepada kita Bapak di surga itu pemurah. Meskipun kita kurang ajar. Dibaginya juga kita. Emang saudara pikir kita layak jadi sehat sekarang dengan gaya hidup kita? Enggak. Tapi dianugerahkan juga kesehatan. Makan sembrono. Ya kan? Tapi Tuhan anugerahkan kesehatan. Lihat. Berapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh harta bagiannya. Lihat. Ternyata ketika dikasih gak langsung pergi. Masih ada sedikit ininya lah hormatnya gitu, gak langsung kabur. Tapi ternyata cuma berapa hari aja sanggup dia. Dia pengen apa? Dia pengen hidup mandiri. Dia pengen hidup bebas. Dia pengen independen. Dia pengen terlepas dari semua ikatan-ikatan, perintah-perintah orang tua. Dia pengen bebas dari otoritas. Perhatikan, kita bicara tentang bersekutu. Kalau bicara bersekutu itu bicara menjadi satu. Nggak bisa independen. Nggak bisa merdeka dalam konteks yang kita pikirkan. Si bungsu ini, dia bilang, ini saatnya aku bebas. Ini saatnya aku kelola sendiri hidupku. Nggak ada yang ngatur-ngatur aku lagi. Ini biasanya anak-anak yang sekolah begitu. Ketika dia dapat, dia jual seluruh bagiannya. Coba bilang, jual seluruh bagian. Nah, kata-kata ini kan bukan kata-kata yang hanya lalu begitu saja. Yang mengatakan lalu pergi ke negeri yang jauh. Ini sebetulnya pewahyuan. Pewahyuan apa? Ini bicara tentang jauh dari Bapa. Bersekutu itu bukan jauh dari Bapa. Bersekutu itu menjadi getting close. Nggak ada boundaries, nggak ada batas. Saudara dengan Tuhan itu manunggal satu. Nggak ada lagi tirai. Katakan Tuhan tolong saya mengerti. Lihat. Dia pergi. Jadi yang pergi itu bapaknya atau anaknya? Jadi ketika dia salah, yang menjauh itu bukan bapak. Bapak malah sepertinya memfasilitasi, silahkan. Ini keinginanmu. Lanjutkan ya. Saya berdoa supaya Roh Kudus menolong kita hari ini. Supaya kita mengerti ketika apapun yang ke depan mungkin Tuhan izinkan, lembah-lembah kelam dalam hidup kita tak tergoyahkan. Kita begitu mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Lihat, ketika dia pergi jauh, di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Dia boros, dia betul-betul tak terkendali. Borosnya seperti apa? Nanti diungkapkan sama si abangnya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Ia pun mulai melarat. Katakan ia pun mulai melarat. 2, 3. Iya. Gitu ya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Next. Ini susahnya hidup si bungsu karena dan kerinduan bapaknya. Ini susahnya. Tadi kan ada kelaparan ya. Ini begitu susahnya dia. Ayat 16. Dan selanjutnya akan saya bacakan. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas. Kacau banget ya. Dan menderita sekali. Lihat. Karena keputusannya ingin mengatur hidupnya. Akhirnya dia nggak pernah makan ampas. Jadi mau makan ampas. Saya berdoa supaya di tempat ini tidak ada yang salah mengambil keputusan. Karena ketika saling mengambil keputusan. Ini yang terjadi. Terpisah dari Tuhan, terpisah dari hubungan dengan Tuhan, apapun itu. Karena selalu ada alasan. Jadi baru-baru ini ada orang yang datang kepada saya dan dia bilang, sudah selesai. Apakah ini waktunya saya meninggalkan semuanya? Saya tanya, apa maksudnya meninggalkan semuanya? Meninggalkan pelayanan, meninggalkan komunitas, dan meninggalkan gereja ini. Saya bilang hati-hati. Bukan kebetulan kamu ada di tempat ini. Ikutin prosesnya. Tuhan punya maksud untuk semuanya itu. Ketika kita bertobat, pasti ada maksud Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita nggak ngerti saat itu. Tapi kita berdoa sama-sama supaya Tuhan menolong kita untuk kita bisa mengerti. Alkitab katakan memang didikan itu pada saat diberikan bukan mendatangkan sukacita tapi duka cita. Artinya orang gak ngerti kan, kenapa dia berduka, kenapa dia menangis, karena dia gak ngerti, kenapa aku harus mengalami ini. Bukankah aku anak Tuhan, kan rata-rata begitu kan. Bukankah Tuhan bersama-sama dengan aku. Kenapa hal yang sama ketika bangsa Israel mengalami kesulitan hidup.
Bukankah Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub bersama-sama dengan kita? Tetapi mengapa kami mengalami semuanya ini? Itu rahasia Tuhan. Tuhan mendidik anak-anaknya, bukan untuk menjadi anak-anak yang gampangan. Lihat. Ketika dia mau ngasih mau makan ampas, yang menjadi makan babi, tetapi dari seorang pun udah mau ngambil ampas aja nggak dikasih. Melarat banget ini. Coba bilang melarat. Lalu ia menyadari, nah ini bersyukurnya gini, lalu ia menyadari keadaannya. Saya berdoa Roh Kudus tolong kita ya. Si bungsu sadar, si sulung yang jadi masalah. Lihat. Gitu loh. Ya, gitu ya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Di sini dikatakan bahwa dia mulai jadi nggak pede juga. Dia tahu bahwa bapaknya kaya, bapaknya mampu memberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Tapi dia nggak pede, karena apa? Dia sudah menerima haknya. Karena dia minta semuanya kan. Dia nggak berpikir bahwa ternyata bapaknya itu masih men-spare sesuatu di batinnya. Meskipun kau udah mengambil semuanya, tapi di hatiku kau nggak akan pernah bisa hilang. Jadi, sampai anak ini bilang, aku nggak layak lagi. Jadikanlah aku babu bapak lah. Kan gitu bahasanya. Saya pakai bahasa yang ekstrim. Jadikan aku pelayan bapak lah. Jangan bilang, jangan hitung aku, jangan masukkan aku dari daftar waris baru, jangan. Karena dia merasa gak layak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Nih perhatikan baik-baik. Bukan yang biasa, saya sengaja besarin hurufnya dan saya bold dan saya garis bawah. Ketika ia masih jauh, perhatikan jemaat Tuhan GKD Lembang. Ketika ia masih jauh, ketika anak yang bungsu ini masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Saudara, mari kita ada di situasi itu. Siapa yang pernah kehilangan sesuatu, entah mobil, motor atau apa? Siapa yang pernah kehilangan? Pernah ada yang kehilangan? Kehilangan handphone? Pernah kehilangan? Pernah ngarepin yang hilang itu? Sampai di jalan-jalan ngeliatin plat motor, mana motornya? Oke, pernah? Ini bapak ini gitu. Saya berdoa supaya Roh Kudus tolong kita. Ketika ia masih jauh, artinya bapaknya itu kan selalu memandang. Di mana si Apu dan gua? Di mana si bungsu gue ini? Oke lah, dia berkonflik dengan aku. Tapi aku mesti mencari dia. Gak ada yang bisa menggantikan dia di hatiku. Lihat. Siapa yang berlari ketika masih jauh itu? Ayahnya yang berlari. Kenapa ayahnya berlari? Karena anaknya gak percaya diri. Anaknya menjadi orang yang introvert. Orang yang, aku diterima Tuhan gak ya? Dengan dosa-dosaku. Ini pemahaman. Saya berdoa ketika ini saya sampaikan, ini membuat ada pewahyuan baru di dalam hidup kita. Bahwa seberapa besar pun dosa, seberapa besar pun mungkin kita menganggap diri kita gak layak. Atau mungkin kita menganggap bahwa kita sudah menghanyati siapalah sebutkan gitu ya. Ayahnya mendapatkan dia, merangkul dia, mencium dia. Lupa bahwa anak ini adalah anak yang menjadi penjaga babi. Yang smell not good, yang bau. Tapi bagi seorang bapak, bagi seorang ibu, gak penting. Orang yang pernah mengalami kehilangan anak mungkin ngerti yang saya maksudkan ini. Itu yang saya sampaikan tadi, saya gak pernah mau menangis karena masalah. Tapi kami berdua, istri saya ini kegugurannya 6 kali. Bukan kaleng-kaleng keguguran itu. 6 kali. Saya bilang, aku gak mau nangis. Tapi begitu. Saya lupa ya, keguguran yang berapa ya. Saya bilang, saya telepon pemimpin saya di Lampung, Pastor Naik. Sama-sama kami sudah pendeta, tapi saya memposisikan beliau adalah memang pemimpin di sana. Saya bilang, Pastor, saya
Nggak pernah nangis karena masalah, tapi izinkan kali ini saya nangis. Tahu nangisnya di mana? Di mobil. Orang lihat peduli amat lah, gitu loh. Ya kan? Namanya juga udah nyesek soalnya. Berdoa sih sudah, tapi saya pengen juga gak selalu menjadi orang yang seperti kuat terus gitu. Pernah merasa gitu, aku pengen jadi orang kuat. Tapi kan Tuhan tahu siapa kita ya. Kita tuh gak selalu kuat yang seperti yang kita pikirkan. Kita butuh orang lain. Tahu gak, setelah saya menceritakan hal ini, tiba-tiba gak berapa, setelah dari ibadah, ada satu orang yang telepon, "Pastor, saya mau cerita," sambil nangis dia. Ternyata ketika saya cerita tentang kesesakan saya, dia juga pengen menceritakan kesesakannya. Ya, tapi setelah ini nanti kalau ada yang mau telepon saya nanti ya. Saya ingin sampaikan bahwa ayahnya itu berlari. Ini kan bicara tentang antusias kan. Dia gak nunggu-nunggu, cuci dulu pakaian, cuci dulu. Kau tuh bau. Enggak. Ketika masih kotor, ketika mungkin masih dengan dosanya, belum ada progres tentang perubahan hidupnya, belum ada progres tentang buah-buah hidupnya, belum ada. Belum ada progres tentang buah-buah pelayanannya. Kadang-kadang kita sebagai pemimpin, kulihat dulu buahnya. Tapi kalau Tuhan enggak. Itu hebatnya. Saya berdoa Roh Kudus menolong kita semua. Jangan lihat semuanya itu. Kasih Tuhan tuh lebih. Dia enggak nunggu buah. Ketika kamu enggak ada buah, ketika kamu bukan siapa-siapa, aku mau mati buat kamu. Itu Allah yang kita sembah. Dengan Allah yang seperti itu, bagaimana mungkin kita tidak bisa bersekutu? Bagaimana mungkin dengan Allah yang seperti itu kita tidak bisa intim? Bagaimana mungkin dengan Allah yang seperti itu kita seperti harus dinaik-naikkan lagi, seperti dibakar-bakar lagi dengan lagu-lagu? Sudah lama, bukan gak penting lagu, tapi kadang-kadang karena satu hal, kita gak bisa lagi nyanyi itu. Mungkin karena masalah suara, mungkin karena masalah yang lain. Next slide. Kata anak itu kepada bapak, "Aku telah berdosa terhadap surga, terhadap bapak." Ini sama ya. Lihat respon bapaknya. Ini penerimaan bapak yang luar biasa. Lekas. Bapaknya itu enggak gubris apa kata-kata anak itu. Enggak dibahas dosanya, enggak. Sekali lagi saya menyampaikan ini, saya ingin menunjukkan betapa hebatnya Tuhan yang saya sembah. Betapa kasihnya itu luar biasa. Sama seperti ada satu hamba Tuhan bilang gitu, kasih Tuhan itu luar biasa. Bagi manusia. Malaikat, iblis itu kan malaikat terang tadinya kan. Dia jatuh. Dia lemparkan Tuhan. Iblis jatuh dalam dosa karena kesombongan, dilemparkan Tuhan dari tahtanya. Dari posisinya. Dan tidak pernah ada penebusan dengan itu. Tapi ketika manusia itu dalam dosa, Tuhan mengirim anaknya. Artinya apa? Saudara dan saya itu diperhitungkan. Sekali lagi saya sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan, jangan pernah ragukan kasih. Mungkin akan ada saat-saat kelam, percayalah. Beberapa waktu yang lalu, karena saya membiasakan diri untuk terus belajar untuk menyampaikan apa yang Tuhan taruh seperti tadi. Saya sampaikan juga kepada dia, kamu akan mengalami badai, saya bilang. Terus baru-baru ini bilang, "Bang, betul yang kamu bilang, sekarang udah mulai lihat badainya, tenang, itu belum seberapa," saya bilang. Menurut kita mungkin itu badai. Tapi jangan lupa juga, Tuhan menganggap kita mampu. Lihat apa kata bapaknya. "Lekas, bawa kemari jublah yang terbaik. Pakaikan lu kepadanya, kenakan cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya. Ambil anak lembu tambun itu, sembelilah dia." Bukan anaknya yang disembelih ya, jangan sampai salah. Sembelilah tuh anak lembu tambun itu. "Marilah kita makan dan bersuka cita." Ini di sini suka ada makan-makan? Nah, sering. Kalau di Lampung baru sebulan sekali, setiap minggu keempat ya. Baguslah, makan-makan. Kita bilang makan-makan di gereja itu persekutuan tingkat tinggi. Sebab anakku telah mati dan hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Lihat, ini persoalan yang munculnya. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi jadiran. Dia dengar heboh-hebohnya. Next slide.
Saya mau berakhir, sebentar lagi selesai. Lalu ia memanggil salah seorang hambanya dan berkata kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hambanya itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatnya kembali dan dengan sehat. Maka marahlah. Apa? Kita baca yuk yang di highlight yang di garis bawah ini. 2, 3. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak ngesu. Mardandi. Merajuk. Ngambek. Harusnya dia itu bersuka cita. Saya yakin ketika, ini imajinasi saya. Ketika ada satu yang hilang, pasti bisa jadi si sulung ini direbotin juga sama bapaknya. Cari dulu anak itu. Pasti gitu kan. Kalau ada yang hilang kan sisi rumah nggak mungkin nggak dilibatin, betul nggak? Bisa jadi mungkin dia heboh juga si sulung ini. Mungkin ikut nyari-nyari juga ke tempat-tempat yang lain. Mungkin keselnya gitu, gue cari kemana-mana gak ketemu, pulang sendiri akhirnya dia. Gitu ya. Pulang sendiri. Udah pulang. Lihat. Kenapa saya bilang mungkin juga udah ketemu dan dibiarin gak diajak pulang, mungkin ya. Kita lihat. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah, lihat. Ini kata-kata siapa ini? Si sulung. Roh Kudus tolong kita ya. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Baik, perhatikan. Belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita. Lihat, bertahun-tahun aku melayani. Seolah-olah dia tuh seolah-olah ada di gereja. Dia ada di dalam pelayanan. Tapi dia gak pernah mengalami keintiman itu gitu. Kan ngeri itu. Bertahun-tahun katanya. Saudara sebutkan saja berapa tahun saudara. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Kalau konteks ini kan karena dia anak. Berarti apa? Seumur hidup dia. Dia bersama-sama dengan bapaknya, tapi dia tidak merasakan kekayaan, kemewahan, kemegahan sebuah hubungan. Oke, itu di bawahnya nanti akan sampaikan ya. Lihat, belum pernah katanya. Tetapi baru saja anak bapak yang telah memboroskan si Nurus Tunjung ini katanya. Memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan apa? Pelacur-pelacur. Mulai dibongkar dosa-dosanya, betul nggak? Betul? Tuh. Dari mana sih orang si sulung ini tahu dia melacur? Coba dari mana tahu? Coba mari kita imajinasikan. Dari mana? Mungkin diintip. Tapi ya bukan bahaya dirinya. Gitu. Bisa jadi kita nggak pernah tahu. Tapi apakah dia ngarang sendiri? Apakah kata-kata ini muncul begini saja? Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita, ini ada sesuatu di sini. Ya. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu. Sorry ya. Bapak menyembah anak lembu tambun itu untuk dia. Lihat kata ayahnya. Ini kata-kata yang perlu kita mengerti sama-sama. Anakku. Kepada siapa ngomong ini? Si sulung. Engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaan. Saya berdoa supaya kita menyadari eksistensi roh Tuhan. Di dalam hidup kita. Sadarlah. Tuhan bersama-sama dengan GKKD Lembang ini. Sadarlah Tuhan bersama-sama dengan engkau. Di dalam kondisi-kondisi yang nggak menyenangkan pun Tuhan bersama-sama dengan engkau. Sadarilah itu. Kalau kita nggak menyadari, ya akhirnya seperti seorang yang sulung ini. Kita pikir Tuhan tidak memberikan kemewahan. Padahal Tuhan katakan, engkau itu sudah bersama-sama dengan aku, nikmatilah. Mari kita katakan, nikmatilah. Nah masalahnya tadi di dalam Yesaya tadi, jikalau perintah-perintahku kau perhatikan, nah masalahnya itu, perintah Tuhan itu terdistorsi. Akhirnya apa? Kita nggak menikmati sungai yang sukacita dan damai sejahtera seperti gelombang laut. Itu nggak kita alami karena bukan firman yang menguasai pikiran kita. Udah selesai kayaknya. Next slide. Ini terakhir. Ini ada lagunya ya. If your presence doesn't go with us, I don't wanna leave this place. Gitu. Itu bicara tentang Tuhan. Kalau hadiratmu tidak ada bersama-sama dengan diriku. Kalau engkau tidak menjadi bagian dalam diriku, jangan suruh aku kemana-mana. Jangan suruh aku pergi kemana-mana. Ngapain aku pergi? Ini dia. Buatku gak penting, gak jadi masalah aku mau pergi kemana. Tapi harus ada hadirat Tuhan dalam hidupku. Kita tuh harus menciptakan diri kita tuh menjadi depend on, tergantung Tuhan. Kalau bukan Tuhan, ngapain? Ngapain aku dalam satu tempat acara kalau bukan ada Tuhan di situ?
Kita menjadi pribadi yang sangat tergantung. Jangan suruh. Dan itu yang Musa katakan. Ketika Tuhan menyuruh Musa pergi. Bebaskan bangsa ini. Musa bilang, aku gak mau pergi kemana-mana. Jangan suruh aku pergi. Kalau bukan Tuhan yang bersama-sama dengan aku, teguhkan aku Tuhan. Ya, dia muncul. Keluaran 33 ayat 13 sampai 15. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Artinya ada pewahyuan setiap hari dalam hidup kita. Kita enggak miskin pewahyuan. Setiap hari kita punya pewahyuan yang menyegarkan. Setiap hari, setiap saat. Jangan lepaskan firman itu. Engkau dan saya itu di-guide, didorong sama firman. Ya. Sehingga aku mengenal engkau. Lihat, beritakan jalan. Sehingga aku mengenal engkau. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Yang percaya katakan amin. Dibimbing dan dikasih ketentraman. Enggak ada kegalauan, enggak ada kegundahan. Kita menjadi orang-orang yang tentram. Enak banget. Enggak ribut kiri kanannya. Kenapa ribut kiri kanan? Bisa jadi karena dia enggak mengalami ketentraman di sini. Ayat 15 kita baca sama-sama. 2, 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Itu sebetulnya satu tantangan kepada Tuhan. Tuhan, aku gak mau ngerjain yang lain. Aku hanya butuh hadirat. Aku hanya butuh penyertaan. Aku gak butuh yang lain. Aku gak butuh blessing, sama seperti itu. Aku gak butuh blessing yang lain. Itu additional blessing. Saya anggap ketika ekonomi, kesehatan, saudara sebutkanlah, semua yang bukan hakikat Tuhan, itu tuh additional blessing. Terus kalau kesehatan tidak ada, kita gak menyembah. Terus kalau uang gak ada, kita gak menyembah. Terus kalau yang lain-lain kesuksesan gak ada, kita gak menyembah. Itu yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego ketika dia diperhadapkan untuk menyembah yang lain. Dia bilang, aku tidak akan menyembah yang lain. Tuhan yang kusembah akan membebaskan aku. Tapi seandainya pun Tuhan tidak membebaskan aku, seandainya pun Tuhan tidak memberkati aku tidak akan menyembah yang lain. Tuhan tolong kita. Mari kita bangkit berdiri. Ini satu lagunya. Next, ini lagunya. Ada lagunya enggak? Itu saya terakhir ya? Ini dia. Tahu ini lagu lama. Bapakku rindu. Terjadilah Tuhan. Bawa kami Tuhan. Bawa kami masuk dalam persekutuan yang intim. Kita naikkan pujian ini. Katakan, Bapakku rindu yang menyenangkanmu. Ajarku lebih dalam untuk mengenal. Ya Bapakku pintar, Bapakku layakkan aku, ya Tuhan, bawaku untuk ya di balik raya. Ya, katakan bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu ya diam dalam bait-Mu. Dari awal kita naikkan pujian ini, Bapakku rindu yang menyenangkanmu. Katakanlah dari batinmu, ajarku lebih
mengenalmu Tuhan, untuk mengenalmu. Bapa, aku pinta, oh Bapa, ikrastamiento, ikrawamiento, layakkan ya Tuhan, layakkan Tuhan, bawaku untuk ya di balik diraya, katakan bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam-Mu, bertemu muka, ya tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ya amin, ya diam dalam. Yang wanita katakan bertemu muka, sementara yang pria datanglah, yang pria datanglah, bawalah hatimu, ya bawa pikiranmu, bawa perasaanmu, bawa tubuhmu dalam persekutuan dengan Dia. Yes Lord. Yang pria saja, yang pria saja bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selebih dari yang lain. Yes Lord, kami merindukan Engkau. Kita bersama-sama bertemu muka, Bapa, ya, ikrasakamiente, ikrastamamiento, ya, amin. Kita bersama-sama katakan bertemu muka, dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu Dia. Oh katakan bertemu muka, dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Biarkan musik saja naikkan pujian ini dengan lemah lembut. Saya mengajak kita semua mengambil komitmen untuk mendorong semua keluar dan menutup pintu. Tidak ada yang boleh mengganggu hubunganmu dengan Bapamu. Buat komitmen, tidak ada yang boleh, bahkan pelayanan tidak boleh mengganggu. Persekutuan pribadi menjadi persekutuan pribadi yang indah, yang kau tunggu-tunggu, yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar. Mungkin saja engkau sibuk di dalam pelayanan, sama seperti yang sulung, dia sibuk.
Tapi dia kehilangan hal yang esensi dalam hidupnya, yaitu persekutuan dengan bapaknya. Dia terpisah jauh dengan bapak. Dia pikir dia sudah mengenal, ternyata tidak. Jemaat GKK Lembang kembali ke dalam persekutuan dengan Bapa. Jemaat GKK Lembang kembali kepada persekutuan yang intim dengan Bapa. Kembali, 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 kembali. Nikmati jam-jam doamu. Rasakan lawatan Tuhan di dalam pelayanan. Bahkan sama seperti Musa katakan, aku tidak mau pergi. Aku tidak mau melakukan apa-apa kalau tidak ada hadirat Tuhan dalam hidupku. Dan sekarang kau berdoa, Tuhan, harus ada terobosan, harus ada hadirat Tuhan. Harus ada lawatan Tuhan di dalam pelayanan-pelayananku. Hanya itu yang esensi Tuhan, tidak ada yang lain. Ikrasa kababite. Saya merasakan rohnya di tengah-tengah kita. Roh yang memulihkan hubungan. Membawa kita masuk lebih dalam persekutuan dengan dia. Ikrasa kababite lekenteste. Ikramamiente. Ikrasa kababite. Ikramamiento rolobo shekentamamiente. Ikrasta mamienta rabamienta. Ikramamiente. Ikrasta mamunde. Ikramamiento. Ikramamiente lekentasta kababite. Terjadilah pemulihan hubungan yang baru dengan Bapa. Terjadilah keintiman bersama-sama dengan Bapa dalam nama Yesus. Terjadi lebih dalam, bukan semata kaki, bukan selutut, bukan sepinggang. Engkau tenggelam, tenggelam dalam nama Yesus. Ikhlas tak kababite. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam Saya mau berdoa untuk engkau yang mungkin sudah lama sekali tidak mengalami hadirat Tuhan. Dalamnya hadirat Tuhan, angkat tangan kananmu saja. Saya percaya bahwa ada terobosan hari ini bagi dirimu. Bahkan di dalam dirimu akan mengalir aliran air hidup yang kau alirkan ke komunitasmu. Kemanapun kau pergi, mengalir aliran air hidup. Saat ini juga Tuhan, kau lihat yang mengangkat tangan ini, hamba-hambamu, anak-anakmu Tuhan, mengalir seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti, seperti sungai yang tidak pernah kering. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, doa mereka menjadi doa yang mereka nikmati. Firman-firman Tuhan yang penuh dengan pewahyuan. Ketika mereka membaca kitab suci, ada pewahyuan-pewahyuan baru di dalam nama Yesus Kristus. Menu-menu firman Tuhan menjadi menu yang lezat setiap pagi. Terima kasih Bapa. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Terimalah dalam nama Yesus Kristus. Terima. In the name of Jesus. Hamba-Mu selesai untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bawa kami semua going deeper, semakin dalam Tuhan. Sehingga kami boleh menyampaikan kepada orang-orang sekeliling kami, memberitakan bahwa Allah yang kami kenal, Allah yang hebat. Allah yang kami kenal, Allah yang mengasihi kami. Allah yang kami kenal, Allah yang merangkul kami. Allah yang kami kenal, Allah yang mengampuni kami. Terima kasih Bapak. Lanjutkan terus Tuhan. Hamba-Mu selesai dengan apa yang Hamba-Mu sampaikan. Tapi Roh-Mu yang kudus yang terus mengerjakan di dalam setiap batin. Sampai firman ini berbuah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Jemaat Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, saat ini juga terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah engkau ketika engkau keluar dari tempat kediamanmu. Diberkati pula ketika engkau kembali ke dalam tempat kediamanmu. Diberkatilah kebunmu, ladangmu, studi anak-anakmu,
kesehatanmu, komunikasi dalam keluargamu, pencarianmu akan Tuhan diberkati semata-mata supaya dunia tahu Tuhan bersama-sama dengan engkau. Tuhan menyertai engkau dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat, sanjungan bagi Tuhan kita. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Tuhan berkati. Kami akan sampaikan beberapa informasi penting yang terangkum dalam Weekly News minggu ini. Akan menerima pemberkatan pernikahan kudus pasangan saudara Pietisman L dan saudari Niar VS 9 November 2024 pukul 4 sore. Saudara Jonathan Purba dan saudari Teresia Napitupulu 2 November 2024 pukul 9 pagi. Kedua pasangan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Timotius Chandra MA. Bagi Bapak Ibu yang berkeberatan dapat menghubungi hamba Tuhan yang akan melayani. Jemaat Tuhan diundang hadir di pemberkatan nikah ini. Departemen Apostolik dengan ini menyampaikan laporan keuangan misi periode Juli 2023 sampai Juni 2024 seperti yang ditampilkan pada layar. Atas nama seluruh penatua, pemimpin pelayanan mengucapkan banyak terima kasih untuk taburan dananya, dan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tergerak untuk memberikan taburan dananya dapat memberikan lewat nomor rekening yang tampil pada layar. Marilah kita saling membantu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan sampai Indonesia penuh kemuliaannya. Bersyukur atas pembelian ruko dan renovasi rumah rohani untuk jemaat di area Bandung Selatan. Kita masih memiliki tanggung jawab untuk cicilan 30 juta setiap bulannya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tergerak untuk membantu memenuhi cicilan bulanan tersebut dapat memberikan lewat nomor rekening yang tampil pada layar. Tuhan Yesus memberkati. Nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Puji syukur kepada Tuhan untuk 19 orang adik-adik yang sudah menerima baptisan air di tanggal 12 Oktober yang lalu. Inilah nama-nama yang sudah menerima baptisan air tersebut. Atas nama seluruh penatua dan pemimpin pelayanan mengucapkan selamat mengalami pertumbuhan rohani yang lebih lagi.
Happy Sunday and God bless you. Masih pengumuman untuk di layar Zoom ya. Tidak apa-apa, kita lanjut ke pengumuman. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sebelumnya kita sampaikan terima kasih untuk Pastor Bernard ya untuk firman Tuhan yang disampaikan, menguatkan kita, menyegarkan kita. Kalau saya pribadi ya mengobati kekangenan ya Bang. Kurang lebih 9 tahun mungkin ya Bang. Memang beberapa kali saya lihat di YouTube tapi touchingnya saya pikir berbeda secara langsung. Jadi Bapak Ibu Jemaatan Bang Bernard dan Kalena ini pembimbing rohani saya dan suami. Selalu begitu, tetap di hati kami. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan menyimak pengumuman untuk kegiatan kita sepanjang minggu ini. Untuk jadwal ibadah keluarga minggu tanggal 27 Oktober, tempatnya di sini pukul 9.30. Jadi 9.30 sudah di sini ya Bapak Ibu, bukan dari rumah, supaya tidak datang terlambat, jadi kita tidak saling mengganggu dengan yang lain ya. Para petugasnya song leadernya Bapak Medi, singernya Ibu Tari, pemain musiknya Bapak Reno, reporternya Bapak Medi, asernya Bapak dan Ibu Gultom, operator LCD dan multimedianya Ibu Santi dan tim. Pendoanya Ibu Minten dan Ibu Kensi, ketua satgasnya Bapak Teguh. Diingatkan untuk para penata layan, kita ada doa sebelum ibadah. Ya. Kemudian ada doa online hari Selasa tanggal 22 Oktober jam 19. Biasanya nanti Mbak Yus akan share link Zoom-nya. Mari jemaat Tuhan, bukan hanya pengerja, bukan hanya struktur dan diaken, tapi seluruh jemaat Tuhan boleh terlibat untuk berdoa bersama. Minggu depan akan diadakan perjamuan kudus. Dimohon setiap jemaat Tuhan mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Itu saja pengumuman hari ini. Tetap antusias, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah selesai. Oh iya, persembahan juga boleh nanti begitu keluar disampaikan di depan ya. Nah, oke, itu saja. Om Mbak Yus mau pengumuman tambahan? Shalom Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu belum kenal ya Bapak Pendeta Bernard Siaan ya margamu ya. Bapak Pendeta Bernard Siaan ini adalah dulu sebelum pindah tugas, beliau adalah Bapak Pendeta tapi tidak full timer, tetap bekerja di sebuah bank ya. Dan sekarang dipindahkan ke Bandung sehingga bisa bergabung dengan Bandung Pusat. Dan Penatua mempercayakan beliau untuk menangani youth di Bandung Pusat. Beliau adalah gembala youth di Bandung Pusat. Dan bersyukur kita hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Bernard ya. Terima kasih untuk nubuatan, pewahyuan. Amin, saudara diberkati, amin. Puji Tuhan luar biasa. Sebenarnya sebulan yang lalu tapi beliau tiba-tiba dinas dan harus digantikan dengan saya. Tapi sekali lagi Tuhan yang atur jadwal sehingga hari ini boleh memberkati kita semua. Dan tadi sudah disampaikan selama waktu di Lampung adalah pembimbing dari Bapak Nando dan istri. Puji Tuhan ya. Amin. Dulu waktu masih muda beliau melayani pelajar, saya di sektor. Jadi memang jarang ketemu kita ya. Baik. Bapak Ibu saya mau sampaikan betapa dahsyatnya Tuhan kita ya. Mungkin belum tadi tidak disampaikan berkat oleh Pak Gun ya. Jadi bersyukurlah kita ada kejadian. Kalau saudara Bapak Ibu lihat koran, lihat TV itu ada kejadian bagaimana ada tabrakan besar itu di Subang. Ya, sehingga ada 2 orang tewas kalau nggak salah truk nabrak 10 kalau nggak salah minibus saudara. Saudara ini satu kekaguman saya pribadi dan kita semua kepada Tuhan. Jadi tabrakan itu terjadi itu di sebelahnya rumah makan Purnama, betul? Rumah makan Purnama ini adalah Kopepen, rumah Kopepen dan ini yang baru kita layani saudara. Jadi saudara ingat beberapa bulan yang lalu saya dapat arahan Tuhan untuk kita membuka pelayanan di Subang. Ya, kita memang melalui misi Bu Popi sudah menembus 10 desa di Subang. Desa muslim saudara ya, semua konteks muslim. Tapi Tuhan arahkan lagi harus ada basis apostolik di kota Subang. Jadi saya digerakkan Tuhan dapat arahan Tuhan dengan jelas buka pos PI di Subang.
apa yang dilakukan di sana? Harus melayani anak-anak Tuhan yang terlantar, yang tidak pernah digembalakan. Jadi ini modelnya orang-orang Kristen lah yang terlantar. Tapi ini akan dijadikan pos PI, basis apostolik, untuk melahirkan orang-orang kegerakan untuk melayani Subang. Gitu ya. Nah, puji nama Tuhan, gak gampang saudaraku, saudara tahu berkat-berkatnya bagaimana. Akhirnya kita ditemukan oleh seorang pengusaha. Nah, seorang pengusaha muda ini 10 tahun sudah tidak bergereja. Jadi saudara melihat sutradara yang baik, Tuhan kita luar biasa. Ketika dia dalam titik nadir, dia bertemu dengan kita. Dan luar biasa setelah singkat kata dia boleh mengalami pelayanan kita, saudaraku. Dia bukan orang biasa, dia orang politik, dia pengusaha, bahkan dia pernah melahirkan salah satu balap motor ya, seorang putra Indonesia yang menang di Olimpiade. Jadi dia sangat dekat dengan Ridwan Kamil, Maulana Sirait, presiden, karena dia adalah orang yang melahirkan putra Indonesia untuk menang di Olimpiade balap motor. Sehingga dia juga kalau di Subang ada sirkuit itu karena dia. Jadi dia bukan orang ecek-ecek saudara. Tapi tepat pada waktunya dia Tuhan hubungkan dengan kita. Dan mereka keluarga ini setelah pelayanan beberapa kali Pak Gun ya, Pendeta Gunawan dan istri dan teman-teman, Pak Reno dan istri boleh melayani rutin, saudara, terjadi banyak keajaiban dalam hidupnya. Sehingga dia merasakan bahwa sekarang dia akan tinggalkan semua dan dia akan melayani Tuhan. Orang strategis, kita tidak kekurangan tempat, ada banyak tempat yang dia berikan sama kita. Ada bengkel, ada restoran, ada mulai 2 minggu sekali ada pelayanan dan dia rajin bersama istri, bahkan orang tuanya saudara. Yang luar biasa saudara ya, dia kena kasus karena dia sangat dekat dengan proyek-proyek pemerintah. Dia sidang dengan KPN, semua oleh karena doa yang penuh kuasa. Semua selesai, dia semakin hari semakin takjub dengan pekerjaan Tuhan. Ada beberapa kasus saudara karena itu catering rumah makan Purnamen yang paling besar di Subang. Dia selalu mendapatkan catering dari pemerintah setahun hampir 4M. Karena kejadian itu uang tertahan di pemerintah tidak dibayar-bayar. Jadi tepat waktunya kita datang dia benar-benar ada di titik nadir. Tapi begitu kita rutin berdoa, Tuhan berikan ada Grab online, penjualan online berkali-kali lipat mengganti semuanya itu. Dan semakin dia mengalami kedahsyatan Tuhan saudara. Jadi saya melihat begini, kita ini betul-betul rindu supaya kemenangan ini menjadi kemenangan. Dan sekali lagi Tuhan izinkan saudara bagaimana tabrakan itu. Jadi sebelum ada tabrakan itu, ada tabrakan sebelumnya. Dan itu ada di bawahnya saudara. Jadi tabrakan itu tidak menghancurkan rumah makan Purnama, tapi menghancurkan rumah sebelahnya. Dan kemarin itu di sebelahnya. Dia kembali berkata, Tuhan dahsyat. Kalau bukan karena kami dipertemukan. Bukan masalahnya kita hebat saudara. Tapi masalah Tuhan yang mengasihi dia. 10 tahun diambil sama Tuhan. Ayo anakku. Dan harus bertemu dengan kita. Saya merasakan ini, aduh Tuhan. Bisa saja toh ide di tengah-tengah saudaraku dia kena hancur. Tapi Tuhan lindungi sedemikian rupa. Tepuk tangan buat Allah kita saudara. Ya? Nah itu. Tadi beliau ini mau bagi berkat, tapi udah sekarang bagi berkat saya aja wakili. Ya. Oke, puji Tuhan, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu teman-teman yang di Singapura, udah banyak yang cok ya. Singapura juga online dengan kami, udah banyak yang live ya. Oke, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, tetap semangat dan tetap antusias ketemu minggu depan. Puji nama Tuhan.